Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat pagi juga untuk Ibu Fasilitator, Ibu Karolin. Selamat juga untuk Pak Dedi selaku pengajar praktik, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan aksi nyata saya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif bersama Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Komodo. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMP Negeri 4 Komodo, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Negeri 4 Komodo. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi, yaitu salah satu kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 yang dibawakan oleh Bapak Fidelis. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya menyampaikan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, doa, dilanjutkan nanti dengan menyanyikan seraya, dan yang utama nanti adalah diseminasi materi oleh Bapak Fidelis selaku pemateri hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai kegiatan kita dengan doa. Saya mohon kesediaan dari beliau untuk memimpin kita. Terima kasih. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izin saya membawa doa ini secara Kristen atau berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas segala rahmat, berkat, dan kasih serta kesetiaan-Mu kepada kami lembaga SMP Negeri 4 Komodo, baik kami sebagai guru maupun sebagai siswa-siswi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hadir di tempat ini sebagai bukti dukungan kami kepada saudara kami, teman kami, Pak Victor dan Mas Fidelis sebagai guru penggerak. Kami mohon Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di dalam kegiatan kami pada kesempatan ini. Kuatkanlah kami dalam kegiatan ini agar kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu dalam kita dalam doa. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan utama kita, yaitu sesi materi oleh Bapak Fidelis, calon guru penggerak angkatan 7. Saya minta kepada semua untuk mengikuti kegiatan visualisasi ini dengan baik, menyimak dengan saksama apa yang disampaikan. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Fidelis untuk menyampaikan materi. Bukan oleh Pak Ronan selaku moderator dalam aksi nyata diseminasi modul 1 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan satu diseminasi atau pembahasan modul 1.4 pendidikan guru penggerak, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 4 Ngoro Kabupaten Manggarai. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman kepada Bapak Ibu Guru terkait proses saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kurang lebih 2 bulan sudah saya lewati, dan sekarang saya masih libur, dan pada Februari nanti kami akan melanjutkan pendidikan guru penggerak. Dan pada kesempatan ini yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu Guru, bukan berarti saya memiliki kelebihan, juga tidak berarti saya juga menggurui Bapak Ibu Guru. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu Guru, dan kiranya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua untuk berpartisipasi materi modul 1.4 budaya positif. Pertama, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini, saya sudah mempelajari 1 modul, dan modul 1 ini terbagi dalam beberapa submodul, di mana modul 1.1-nya kemarin kita pelajari, yaitu filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau merupakan peletak dasar pendidikan nasional kita, dan beberapa pernyataan beliau yang menjadi kompas dalam pendidikan Indonesia ini. Yang pertama, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya tujuan pendidikan yang kita lakukan ini adalah untuk keselamatan anak kita, keselamatan jiwa dan raganya, serta kebahagiaan mereka sebagai seorang pribadi dan kebahagiaan mereka ketika mereka nanti kembali di tengah masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada murid. Guru harus menambah pada murid agar anak dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Tugas kita ini mengarahkan anak-anak agar potensi-potensi yang ada pada diri anak ini berkembang dengan baik. Dan tentunya kita tidak boleh memaksakan potensi mereka, dan kalau mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang ada pada mereka. Kemudian pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Ini sebenarnya dituliskan kepada guru penggerak, tetapi berharap Bapak Ibu Guru nanti suatu saat juga akan bergabung bersama kami di pendidikan guru penggerak. Nilai yang ada pada guru penggerak, pertama harus berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, yang kelima inovatif. Nanti penjelasan detailnya mungkin akan saya berikan buat waktu kesempatan berikutnya. Kemudian peran guru, yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua terus sebagai rekan guru atau pelatih untuk sesama guru, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Dan modul yang ke-1.3 dalam modul 1 ini visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak ini mewujudkan
pelajaran sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 berpendidikan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, dan 5 kreatif. Dan tentunya guru penggerak juga harus bersama-sama menyusun visi suatu sekolah, di mana visi yang harus dibuat oleh guru penggerak untuk suatu sekolah yang baik itu ya tentunya dengan paradigma inquiry apresiatif atau yang disingkat 3, dan menggunakan model Bagja, di mana model Bagja ini yaitu B-nya buat pertanyaan, A-nya pelajaran, C gali mimpi, J jabarkan rencana, A atau eksekusi. Nah, Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan kedua orang yang bagi saya merupakan orang yang bergerak. Beliau adalah seorang guru di SMP. Dan yang pria ganteng yang satu ini merupakan pengajar praktik. Namanya adalah Bapak Ibu Sandra. Beliau adalah kepala SMP Negeri 2 Sanagua di Berat. Merupakan pengajar praktik kami di angkatan ke-7 ini. Ada pun tujuan yang akan saya lakukan pada diseminasi pada hari ini. Yang pertama, ini merupakan tugas aksi nyata CGP 7 atau calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, diseminasi materi budaya positif di SMP Negeri 4 Komodo. Yang ketiga, Bapak Ibu guru untuk dapat membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, agar kelihatan diskusi atau pelajaran kita hari ini tentang budaya positif dan tidak terkaku dan konsentrasi kita juga terjaga, mari kita mengawali materi ini dengan permainan. Di mana permainan ini, Bapak Ibu, saya akan menyebut nama suatu negara, kemudian Bapak Ibu menyebut nama negara, huruf terakhir dari apa yang disebutkan oleh teman di sebelah Bapak Ibu. Ya, sudah paham Bapak Ibu ya? Ya, contohnya nanti misalnya saya menyebut Australia, huruf terakhir Australia itu A, berarti ada Argentina. Ya, baik. Saya mungkin mulai ingat nama negara. Di seluruh dunia ada ratusan negara-negara yang ada di dunia ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai. Rusia, Amerika, Azerbaijan, Nigeria, Australia, Argentina, Afghanistan, Nepal, London, Bukan negara. Liberia, Latvia. Mungkin kita mulai dari sini lagi. Mulai dari saya, ya, Turki, Langsung. Inggris, Zambia, Langsung. Amerika Serikat, Turki, sudah, Turki sudah, Turkmenistan. Nigeria, Aljazair, Rumania. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu guru. Ternyata Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Komodo ini menghafal ratusan negara yang ada di dunia ini, baik negara yang sudah merdeka maupun negara yang belum merdeka. Ternyata dihafal dengan baik oleh Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Komodo. Terima kasih. Hanya menjawab setuju dan tidak setuju. Hukuman
dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang katakan setuju? Semua katakan setuju. Pak Ronald, setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Baik, Bapak Ibu guru semua setuju dengan pertanyaan pemantik. Nanti apakah benar setuju atau tidak setuju pernyataan ini nanti kita akan jawab di dalam modul ini. Beberapa topik yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam nanti segitiga restitusi. Inilah topik modul 134 ini, budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai yang berlaku untuk semua. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bapak pahami tentang disiplin? Apa yang Bapak pahami tentang disiplin? Disiplin itu apa? Ya, taat dan mengikuti aturan. Baik, kita lihat ya, apa pengertian disiplin. Ya. Sebelum kita masuk ke pengertian disiplin, ini adalah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Saya baca, ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat rahasia atau berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya atau dengan penuh kekuatan. Buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dalam bentuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, agar apa yang ada di genggaman Bapak Ibu bisa dibuka. Nah, apa maksud dari perubahan paradigma ini? Ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu di tangan Bapak Ibu dan genggaman itu sifatnya sangat rahasia dan Bapak Ibu tidak ingin membuka kepada siapapun, lalu kemudian saking keponya teman-teman di sebelah Anda, di sebelah Bapak Ibu guru, ingin sekali mengetahui apa sih isi genggaman, tulisan di dalam genggaman Bapak Ibu guru. Nah, berbagai cara yang dilakukan oleh teman Bapak Ibu guru, ada yang membujuk, merayu, tolong dibuka sedikit apa isinya. Tentu kita di sini karena itu adalah rahasia pribadi kita tidak akan membuka. Maksud dari perubahan paradigma ini adalah tentang kontrol diri kita. Sebenarnya dalam suatu proses pembelajaran antara guru dengan murid, Bapak Ibu guru boleh saja menguasai seluruh ruangan kelas untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan ilmu pengetahuan kepada murid, dan berdasarkan pengalaman kita mampu mengontrol siswa agar apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh siswa. Sejatinya itu hanya ilusi, ya, itu hanya ilusi. Bahwasanya yang mampu mengontrol diri murid adalah murid itu sendiri. Ketika misalnya kita menyajikan materi, murid mengerti dan tidak mengerti bukan tergantung Bapak Ibu guru, tetapi tergantung murid itu sendiri.
apakah dia mengontrol dirinya untuk mau menerima materi dengan baik atau tidak, itu tergantung murid, bukan tergantung bapak ibu guru. Begitupun bapak ibu guru ya, mengontrol diri. Atau misalnya pernah kita masa muda dulu, ya, pernah kita masa muda ketika kita misalnya mengungkapkan rasa cinta kita kepada seorang pujang hati, seorang wanita, tentunya tidak berarti kita mengontrol diri kita, mengontrol perasaan atau mengontrol wanita itu oleh kegantengan kita, oleh kekayaan kita, itu tidak. Tetapi wanita itu sendiri sebenarnya yang sedang mengontrol dirinya, dia menerima atau tidak. Dia menerima atau tidak. Tidak berarti kita punya kelebihan untuk mengontrol wanita tersebut bahwa dia akan menerima perasaan kita. Inti dari perubahan paradigma ini bahwa yang mampu mengontrol diri kita ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu perubahan paradigma berpikir. Sehingga Bapak Ibu ketika besok lusa masuk ke ruangan berharap bahwa apa yang kita sampaikan di depan kelas, di hadapan murid mampu didengar atau mampu dipahami dengan baik oleh murid, itu hanya ilusi. Yang sebenarnya mampu mengontrol, menerima materi dengan baik itu adalah murid itu sendiri. Itu yang perlu kita pahami tentang perubahan paradigma berpikir kita. Berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan disiplin merupakan sikap patuh dan tertib dalam berbagai hal seperti waktu. Ini makna disiplin berdasarkan asal katanya dari bahasa Latin dan juga disesuaikan dengan kondisi disiplin berdasarkan budaya kita. Kemudian, ya ini perubahan paradigma teori kontrol ini yang diungkapkan oleh dosen. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi itu adalah angan-angan bahwa sebenarnya guru mengontrol murid itu, ya itu hanya angan-angan. Yang mampu mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri, bukan guru. Ya. Kalaupun kita katakan begini, ya kamu harus datang pagi, tepat pukul 7.00 sudah ada di sekolah. Tidak mungkin murid itu mau. Kalau misalnya mereka mengontrol sendirinya mengatakan, untuk apa saya datang pukul 7.00? Karena mereka mengontrol diri sendiri. Mau saya datang jam 7, mau tidak. Intinya yang mampu mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri, bukan guru. Sehingga guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Kemudian ilusi kritik membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Ketika misalnya dalam sebuah rapat saya mengkritik kepala sekolah dengan pikiran saya agar kepala sekolah nanti tersinggung ketika saya mengkritik. Sebenarnya yang membuat kepala sekolah tersinggung itu bukan karena kritikan saya, tetapi kepala sekolah itu sendiri apakah dia mau tersinggung atau tidak. Ya. Sering kita menyebutnya EGP, emang gue pikirin, atau misalnya EPK, emang penting. Itu berarti bahwa memang kata-kata itu adalah kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Seberapa keras dan seberapa kasarnya kata-kata orang, mau kita tersinggung mau tidak, itu adalah urusan pribadi kita. Itu artinya bahwa memang kritik kita terhadap seseorang itu tidak membuat orang itu merasa bersalah. Tersinggung itu tergantung orang, bukan tergantung kata-kata atau kalimat kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini Bapak Ibu Guru adalah orang dewasa. Menurut kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak agar membersihkan ruangan kelas, agar disiplin, agar menghormati. Sebenarnya itu juga adalah angan-angan atau ilusi. Yang mampu mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri. Baik Bapak Ibu, silakan sambil kita mendengar materi, kita juga mandiri masa yang itu tadi yang tentang perubahan paradigma teori kontrol.
Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal tanpa mengenal bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Artinya nilai ini tidak ada sekat, tidak ada batasannya. Berlaku untuk semua agama, berlaku untuk semua suku bangsa, berlaku semua untuk latar belakang pendidikan. Nilai universal ini semuanya berlaku. Contoh misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam agama apapun pasti ada kata tanggung jawab, pasti ada kata kejujuran, pasti ada saling menghormati suku bangsa manapun. Itu artinya nilai kebajikan universal ini berlaku untuk semua. Ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu pernyataan dari Dr. William Wilson pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kenal kritis, dan itu tadi nilai kebajikan universal. Dan sebenarnya antara materi 1 sampai materi 6 ini dia sama menyambung. Nanti ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu penasaran pada topik 1 mungkin akan terjawab di topik yang kedua. Ya, sebenarnya dalam manusia berperilaku ini ternyata ada motivasi. Apa itu motivasi? Apa itu motivasi? Coba Bapak Ibu bantu saya menjawab kira-kira apa itu motivasi. Pak Sudi, apa itu motivasi? Memberikan dorongan. Ya. Betul. Dalam teorinya motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang datangnya dari dalam diri untuk melakukan sesuatu, baik yang misalnya positif maupun negatif. Itu datangnya dari dalam diri. Ada 3 motivasi manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Bapak Ibu guru ketika misalnya murid datang ke sekolah ini, mereka datang pagi-pagi tepat waktu. Kadang mereka juga hadir ini untuk menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru, hanya untuk menghindari. Ini motivasi murid ketika datang ke sekolah tepat waktu. Ini sifatnya motivasi eksternal, datangnya dari luar karena takut akan sesuatu. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ingin mendapat hadiah, ingin dipuji, pokoknya ingin diberikan penghargaan dari lembaga atau dari pimpinan. Ini motivasi eksternal juga. Bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar, yaitu motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Melakukan sesuatu adalah sebagai bentuk menghargai diri sendiri, menghargai profesi. Ini motivasi internal, datangnya dari dalam diri sendiri. Dan ini adalah tujuan disiplin yang sangat positif. Kira-kira Bapak Ibu guru ini dari 3 motivasi ini, Bapak Ibu guru melakukan sesuatu ini karena motivasi apa? Apakah karena 3 motivasi itu, atau hanya ada satu motivasi yang Bapak Ibu munculkan ketika melakukan sesuatu? Motivasi takut akan hukuman, takut akan teguran kepala sekolah, atau pengen mendapat imbalan dari sekolah, atau mendapat pujian dari Bapak kepala sekolah, ataukah Bapak Ibu guru hadir di sekolah ini sebagai bentuk menghormati harkat dan derajat kita sebagai manusia, sebagai pribadi? Ya. Kalau karena hadir di sekolah ini tepat waktu, itu motivasi eksternal atau motivasi internal yang datang dari atau dari luar?
saya dari sekolah itu masuk di motivasi eksternal dan motivasi internal. Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Yang pertama menghindari hukuman atau menghindari aturan. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari pimpinan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Tiga motivasi itu oleh para ulama. Ini menurut para ulama. Baik, kita tepuk tangan untuk para ulama. Ya. Dan memang di dalam teori motivasi itu perilaku manusia ini kita diharapkan untuk masuk kepada motivasi ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan juga disiplin yang sangat positif yang datangnya dari dalam. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, beliau adalah tokoh pendidikan kita. Merdeka itu sebenarnya bukan hanya kita bebas dari segala macam penjajahan atau penindasan, ancaman dan lain sebagainya. Ternyata merdeka menurut beliau adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Kita bebas juga memerintah diri sendiri, bukan hanya memerintah orang lain, memerintah diri sendiri. Itu adalah kemerdekaan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jika menyambunglah dengan teori motivasi yang ketiga tadi, bahwasanya kita melakukan sesuatu itu harus datangnya dari dalam diri, bukan karena faktor-faktor lain. Baik, ini menyangkut tindakan guru di sekolah. Bapak Ibu guru perlu berpikir secara cermat. Mencatat 100 kali, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Itu pertanyaannya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini dilakukan oleh siswa karena terlambat sekolah. Ini bisnis mungkin pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, atau semasa sekolah kita pernah dibuat begini oleh Bapak Ibu guru pendahulu kita. Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kerja tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ada yang konsekuensi. Nanti akan dijawab. Kira-kira apakah itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita sama-sama lihat berdasarkan teori itu. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu juga adalah hukuman. Murid diminta untuk pusat juga hukuman. Menghentikan kerja tugas kepala tugas teman yang telah dicoret-coret juga adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Ternyata Bapak Kepala Sekolah menjawabnya dengan benar semua. Ya, saya kasih nilai 100. Ya, baik. Nah, ini
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ketika misalnya kita tadi memukul, mencambuk, atau menjeler anak, itu sakit, menyakitkan sekali. Dan bisa saja itu adalah pelanggaran. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensi itu ya sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, kalau tumpah air ya lap. Ya, kalau kita tidak sengaja mencoret tubuh teman ya kita ganti. Itu kan konsekuensi itu kan menjadi membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati. Ketika kita memukul, ya, tentu ini akan membuat sakit secara fisik. Untuk jangka waktu yang lama, tidak heran ketika di sebagai sekolah ini masih menerapkan kekerasan fisik, sehingga bisa-bisa juga anak itu ya mendapatkan kesakitan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau konsekuensi membuat anak ini merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya yang pendek. Ketika misalnya tumpahan air tadi kita berulang, paling bebannya hanya pada saat setelah itu ya dia sudah bebas dan tidak ada rasa beban. Kemudian anak pada hukuman itu membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus dan tangkapan. Ada reaksi, ada tangkapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru baru pernah mendengar kata restitusi. Kalau dalam istilah perbankan ini restitusi sudah diganti unit. Tidak ada keliruan diganti. Itu restitusi. Tapi dalam modul budaya positif ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Sebenarnya ini mungkin sudah banyak diketahui oleh Ibu Ani selaku guru bimbingan konseling. Ya, ini juga merupakan bagian dari bimbingan konseling. Ketika anak melakukan kesalahan itu, ya tentunya kita tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga di sini kita harus memberikan penguatan kepada mereka, lalu kita bersama-sama dengan murid tersebut mencari solusi agar mereka bisa keluar dari permasalahan tersebut. Karena memang teori motivasi itu, ya, anak itu melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu. Nah, ketika dalam restitusi ini kita bisa tahu apa latar belakang anak ini melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan. Nah, di dalam restitusi ini kita bisa mengetahui apa latar anak melakukan sesuatu, kemudian kita sama-sama mencari solusi bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan masalah dan anak itu bisa kembali kepada kelompok atau kepada kelasnya dengan lebih kuat tanpa ada beban yang dia bawa setelah melakukan suatu kesalahan. Itu restitusi. Berikutnya yang ketiga materi kita adalah keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru pertanyaannya nanti pada sesi terakhir. Keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan itu?
Atau mengapa pertanyaan begini, mengapa kita harus menggunakan helm? Di sini peraturannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus ada peraturan itu? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Intinya dari 3 pertanyaan ini, mengapa harus ada itu peraturan? Mengapa harus ada itu peraturan? Pak Kepala Sekolah mungkin bisa bantu. Mengapa itu harus ada peraturan? Supaya kita disiplin terhadap untuk melakukan sesuatu. Ya, supaya kita disiplin dalam melakukan sesuatu. Ya, bagus. Mari kita tepuk tangan untuk sekolah. Ya. Peraturan itu sebenarnya dibuat untuk mendukung. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Soal tadi, bahwasanya peraturan itu dibuat untuk mendukung yang memang sudah menjadi kebiasaan kita, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Artinya peraturan dibuat itu untuk mendukung budaya-budaya kita. Mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm, itu kan nilai universalnya adalah keselamatan. Kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nilai universalnya itu adalah kesehatan. Ya, makanya aturan itu dibuat untuk menyelamatkan budaya-budaya yang memang sudah tertanam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Peraturan itu dibuat untuk mendukung nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kewajiban universal yang ada di dalam kehidupan kita. Itu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kita fokus pada keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan keyakinan kelas, hanya mungkin namanya mungkin belum keyakinan kelas. Saya lihat di ruangan ini ada 5S, 5K. Itu sebenarnya adalah keyakinan kelas yang kita buat selama ini, tapi kita belum menamai itu. Kita hanya masuk kepada 5S, 5K, 5T. Sebenarnya itu sudah masuk di dalam keyakinan kelas. Apa-apa saja yang termuat di dalam kalimat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, misalnya menghormati orang lain, itu kan banyak definisi daripada menghormati orang lain. Tetapi peraturan dia rinci, dilarang mengganggu teman-teman yang sedang berbicara atau sedang menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru. Kalau di dalam bahasa keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian keyakinan kelas berisi pernyataan universal. Kemudian ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Dan yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bapak Ibu guru kalau membuat keyakinan kelas jangan ditulis sendiri atau disuruh ketua kelasnya ditulis. Harus ada surat pendapat di dalam kelas, yaitu melalui forum diskusi antara guru dan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ketika keyakinan kelas itu sudah tidak lagi bisa dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kelas, maka keyakinan kelas itu bisa segera dirubah sesuai dengan kebutuhan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas. Berharap ke depan ini di setiap ruangan kita Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas. Kita merangkum lagi 5S, 5T, 5K ini menjadi keyakinan kelas.
Nah, ini contohnya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan ke buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu bahasa peraturan. Kalau bahasa keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesiapan. Itu perbedaan kalimat antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu guru nanti ketika membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing bisa menggunakan bentuk kalimat yang seperti ini. Dia berbeda dengan peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya peraturan juga disertai sanksi. Kalau keyakinan kelas ini dia tidak ada sanksi. Ini adalah budaya positif yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya mungkin ditulis kembali di dalam kelas. Yang keempat ini adalah kebutuhan dasar manusia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu menuju dunia yang berkualitas? Ternyata manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita lihat penjelasannya tentang 5 kebutuhan manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kesehatan, rumah, pakaian, pendidikan, kebutuhan biologis atau reproduksi, dan juga untuk mempertahankan DNA. Ini adalah masuk di dalam kebutuhan bertahan hidup atau survive. 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan psikologis atau jiwa, yaitu memberi dan menerima cinta. Cinta kita kepada teman, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Atau berhubungan dengan sosial atau kehidupan untuk berkelompok atau berorganisasi, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini misalnya berkaitan dengan kompetensi, terampil, prestasi, jabatan. Ini berkaitan dengan kebutuhan penguasaan. Ternyata kita manusia juga memiliki kebutuhan kompetensi. Semacam kami yang masuk di guru penggerak ini juga adalah bagian dari kebutuhan kompetensi agar lebih terampil, prestasi. Dan satu kebutuhan yang masuk dalam penguasaan ini adalah kebutuhan akan jabatan. Dan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kemandirian. Orang mau hidup sendiri, dan itu adalah kebebasan. Kemudian memilih jurusan. Kalau di sekolah ini memilih jurusan atau memilih program studi atau kehendak lainnya yang diinginkan. Itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan yang terakhir ini kesenangan, yaitu mencari kesenangan, bermain, tertawa, memiliki barang mewah. Itu adalah bagian dari kebutuhan akan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan manusia yang memang harus terpenuhi. Dan yang kelima, materi kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Mungkin ini nanti yang agak lama. Ternyata guru ini selama ini berdasarkan 5 posisi kontrol guru ini sudah pernah dilakukan guru. Ya. Makanya hari ini berharap kelima setelah kita menyimak materi nanti, Bapak Ibu guru yang sudah mungkin pernah melakukan 5 posisi kontrol guru ini bisa memilih salah satu atau 2, bahkan menghindari kontrol-kontrol yang lain yang membuat siswa itu semakin tersakiti atau merasa mendapatkan hukuman fisik atau verbal. Nah, posisi kontrol guru yang pertama ini adalah penghukum. Ternyata guru juga adalah seorang penghukum. Apakah ini boleh atau tidak? Mari kita lihat. Penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Guru berkata, "Hei, patuhi aturan, awas." Dengan muka yang sangat-sangat, itu adalah penghukum. Dan biasanya ini dengan jeberan atau mungkin dengan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya hukuman fisik. Kalau hukuman verbal itu dengan kata-kata atau kalimat, "Kamu ini kayak ini seperti itu adalah penghukum. Kamu selalu saja yang salah, kamu saja yang terlambat." Itu semua adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Ternyata itu sebenarnya secara teori itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau guru pada posisi ini menggunakan suara lembut, hening, bahkan raut wajah kecewa, sedih, susah. Biasanya dalam posisi ini guru memiliki kalimat atau guru berkata, "Bapak Ibu sangat kecewa sekali misalnya." Atau mungkin, "Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu?" Coba kalau kepala sekolah tahu, atau orang tua, atau teman guru, atau teman kelas, kamu berbuat begini. Itu artinya bahwa di sini peran guru ini ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Siapa yang membuat bersalah? Siswa itu merasa bersalah. Guru hanya menunjukkan ekspresinya dengan suara lembut, bahkan dalam wajah kecewa, sedih, susah. Dan di sini tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi yang ditampilkan oleh guru. Ya, hanya dengan kata-kata, "Saya kecewa." Bagaimana kalau nanti orang di sekitar kamu tahu? Itu saja kata-kata dari pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, posisi sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti, tidak akan menghukum, atau tidak melakukan kekerasan secara verbal. Bahkan pendekatannya adalah pendekatan persuasif antara teman dengan teman, antara guru dengan siswa. Tapi dia menganggap siswa itu adalah kata murid itu adalah teman. "Ayo bantulah demi Bapak Ibu." Guru ini semacam beban. Kalau dalam bahasa kita yang tidak penyurah, tidak nanti. Dan aku di kepala sekolah, nanti saya dimana di kepala sekolah kalau kamu ribut. Ini bahasa beban. Kemudian awas Bapak Ibu guru di mana kepala sekolah nanti. Ini posisi guru sebagai teman. Ya, sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Ketika misalnya murid atas melakukan kesalahan, di sini guru memaafkan. Ya, sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Bahkan ketika murid membuat suatu kesalahan, Bapak guru atau ibu guru mengatakan, "Tidak apa-apa, nanti ibu bereskan." Seperti tadi ketika ada tumpahan air, "Tidak apa-apa, nanti Bapak atau Ibu yang bantu bereskan." Ini posisi guru sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Di sini guru mengawasi, menggunakan data, menghitung kesalahan, catatan, bahkan ada kepadatan. Ini posisi guru sebagai pemantau. Guru berkata, "Kamu tahu peraturannya. Ketika kamu misalnya terlambat, kamu harus berlutut, atau kamu harus menghadap guru PK." Dia mengawasi menggunakan aturan. Kemudian, "Apa kamu tahu sanksi yang harus kamu terima?" Kemudian guru juga berkata, "Berdasarkan catatan saya, kamu sudah melakukan yang 3 kali. Itu artinya kamu harus keluar dari sekolah ini." Itu guru yang mengawasi. Bahkan guru juga mengatakan, "Akan saya lapor kalian kepada guru BK atau kepada kepala sekolah." Itu guru pemantau. Nah, kemudian posisi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, bersama murid juga mencari solusi. Ya. Guru berkata, "Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan." Ini perkataan guru ketika misalnya menemui siswa yang melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian apa yang kamu yakini? Ini kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Kemudian apa kamu bersedia memperbaiki? Kapan kamu melakukan perbaikan itu? Pada posisi manajer, kita dapat menemukan motivasi sisi murid melakukan sesuatu dan menemukan solusi bersama agar anak bisa kembali ke kelompoknya. Nah, ini posisi kelima manajer, dan ini posisi yang memang diharapkan
di kurikulum mereka belajar ini, yaitu posisi guru sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Mari kita sama-sama lihat. Ini segitiga restitusi. Di dalamnya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru mungkin dalam kondisi seperti ini agak kebingungan bagaimana segitiga restitusi ini. Ya, berharap nanti kita bisa praktikkan. Pada segitiga restitusi yang pertama ini menstabilkan identitas. Ya, ini pernyataan guru. Ketika misalnya berhadapan dengan siswa yang melakukan kesalahan, dia mengatakan begini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian dia masuk ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti Bapak Ibu guru untuk membantu pemahaman ini saya akan buat satu video. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Kita menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, ini teorinya. Ya. Menstabilkan identitas. Pertanyaannya ini. Atau guru berkata selama menyelesaikan masalah ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nanti kita lihat dalam video ini apakah di dalam menstabilkan identitas ini kita menemukan kalimat ini atau tidak. Nanti kita lihat dalam video ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini semua pernyataan-pernyataan dari guru ketika kita menghadapi murid yang sedang bermasalah. Apalagi kita masuk ke validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Di sini juga ketika siswa melakukan kesalahan, kita juga pasti perlu juga menguji siswa. Misalnya dia terlambat, ya tidak apa-apa terlambat. Yang penting kamu hadir. Di sini kita juga menguji mengapa siswa itu terlambat. Tidak apa-apa kamu terlambat, yang penting kamu sudah niat untuk hadir kalau terlambat. Nanti kita di terakhir itu kita akan mengetahui mengapa dia terlambat. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini semua perkataan dari guru ketika menghadapi murid yang sedang bermasalah dan menanyakan keyakinannya. Ini terakhir di segitiga restitusi ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nanti untuk membantu pemahaman ini saya buatkan satu video Bapak Ibu ya. Nanti kita sama-sama apakah benar teori ini pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ini salah satu videonya. Nanti sama-sama kita lihat juga tulisan-tulisan yang ada, bahkan kalimat-kalimat sesuai dengan teori ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter.
terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dasar. Dan sisi yang ketiga adalah memperhatikan tindakan. Ini dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru dari sisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu berada di sana. Bapak juga karena apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu dosa tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan agar ini itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kalau tidak kita dimulai ingin mengatakan. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya memperhatikan saja. Udah gemes Pak Eka. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya selalu menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat hati yang itu kita bagaimana kita sedang marah. Ya, saya bisa ubah. Dengan yang sendiri. Saya bisa jadi sabar. Mengambil keputusan sedikit. Melakukan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu Guru, itu tadi bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan suatu pelanggaran menggunakan segitiga restitusi. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, sebenarnya kita juga menguji dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia terlambat, kita juga perlu menguji dia. Untuk tadi, biar kamu terlambat, yang penting kamu datang sekolah. Lalu nanti kita tanyakan, mengapa kamu terlambat? Jangan ketika siswa terlambat, kita langsung menegakkan aturan, langsung juga menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Baik Bapak Ibu Guru, mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan 1, 2, 3 pertanyaan kepada saya. Kira-kira mungkin di antara Bapak Ibu Guru yang belum memahami tentang topik materi ini tadi. Saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu Guru. Ada apa sih? Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi materi diseminasi pada kali ini sungguh sangat menarik dan tentunya bermanfaat. Dari sekian banyak materi yang sudah disampaikan oleh Pak Fidel, sesungguhnya sudah pernah kita lakukan sebagai guru, dan kita hanya tidak mengetahui dan tidak bisa memilah-milah mana yang masuk ke restitusi, mana yang masuk ke dalam pokok keyakinan kelas, dan juga posisi kontrol maupun dari yang terakhir itu restitusi. Dan dari sekian banyak yang sudah pernah kita lakukan sebagai guru, ternyata ada begitu banyak hal yang mungkin di luar jalur dari yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Saya tertarik tadi dengan konsep 5 posisi kontrol guru. Yang diantaranya tadi ada guru sebagai pemukul, lalu membuat merasa bersalah, lalu menjadi teman, dan juga membantu, dan ada juga sebagai manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan dari kelima posisi kontrol, kira-kira menurut Pak Fidel itu posisi kontrol yang mana yang bagus untuk dikembangkan di sekolah sebagai sebuah guru? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita beri tangan untuk Pak Pasalnya yang sangat luar biasa dan sangat mantap. Saya ini diberi pilihan kira-kira yang baik untuk sekolah kita. Baik, terima kasih. Mas ini posisi kontrol memang Bapak Ibu Guru tadi saya sudah jelaskan ada 5 posisi kontrol dan pertanyaan presiden idealnya untuk sekolah kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Guru ketika menerapkan 5 posisi kontrol ini, kita lebih memilih posisi guru atau posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya dan bersama murid juga mencari solusi. Di sini kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Kita ketika siswa melakukan kesalahan, kita juga menganggap kita juga sama dengan siswa. Saya sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian selain itu kita juga mengajak siswa. Kalau kamu melakukan kesalahan, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Kemudian kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan itu? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari guru sebagai manajer pada posisi kontrol ini. Kemudian kita tanya juga, kamu melakukan perbaikan itu? Dan di dalam video tadi sangat jelas sekali bagaimana Bapak Guru melakukan segitiga restitusi itu dengan mengedepankan posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga kedepannya Bapak Ibu Guru ketika kita menemui siswa yang sedang bermasalah, baik masalah yang disengaja berdasarkan teori motivasi tadi, baik maupun masalah yang tidak sengaja dilakukan, tentu kita harus menyelesaikannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dan dengan pendekatan segitiga restitusi. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Sinis. Terima kasih untuk Pak Sinis. Dan mungkin masih ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Dan silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih atas materi yang sangat luar biasa ini. Baiklah, seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi, pada poin yang tadi tertera bahwa tentang segitiga restitusi, dan yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah selama Bapak menjadi CGP Angkatan 7, sudah pernahkah Bapak melakukan segitiga restitusi tersebut? Jika ya, bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Ani. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Ani.
Ya. Baik Bapak, Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Komodo, tentu selama saya menjadi calon guru penggerak ini, saya sudah melakukan penerapan teori segitiga restitusi ini. Dan memang guru penggerak diharapkan harus seperti itu. Suatu waktu saya menemui siswa ini melakukan suatu kesalahan dan saya melakukan segitiga restitusi. Nah ini mungkin video memberikan segitiga restitusi yang pernah saya buat dan mungkin waktunya tidak lama Bapak Guru. Bagaimana saya melakukan menyelesaikan masalah terhadap seorang siswa dalam segitiga restitusi. Saya mengatur lagi volumenya. Ya, perhatikan mungkin suaranya kecil. Baik Ibu Wani, itu mungkin segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Tentu Bapak Ibu guru juga harus melakukan hal yang sama di dalam seluruh proses pembelajaran kita di SMP Negeri 4 Komodo. Saya kira materi modul budaya positif ini sudah selesai dalam 6 topik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saiful selaku Kepala SMP Negeri 4 Komodo yang sudah menyediakan waktu terbaik untuk saya untuk melakukan diseminasi materi budaya positif. Dan ini merupakan salah satu tugas yang akan saya unggah di YouTube nanti untuk kemudian saya kirim di LMS. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Komodo yang sudah membantu saya mendengarkan dengan baik materi modul budaya positif dan juga belajar bersama saya di ruangan ini. Sekiranya hal-hal yang mungkin belum sempat saya sampaikan dengan segala kekurangan saya ucapkan mohon maaf karena Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Semoga apa yang baik yang saya sampaikan dapat kita terapkan di kelas dan di sekolah kita demi kemajuan SMP Negeri 4 Komodo yang kita cintai ini. Akhirnya lebih dan kurangnya mohon maafkan. Terima kasih. Selamat siang dan tepuk tangan untuk perusahaan.